Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejarah baru di Indonesia. Jadi ketua DPR digugat baru kali ini. Saya kira sepanjang sejarah ya, baru kali ini seorang ketua DPR RI digugat oleh masyarakat. Bukan hanya ketuanya, tapi pimpinan, ketua, wakil ketua. Ya, cuman mereka salah nyebut aja. Biasanya DPR itu di demo, masyarakat bersama-sama datang ke Senayan di gedung DPR untuk melakukan demonstrasi, menyampaikan pendapat, protes dan sebagainya. Tapi kali ini ketua DPR RI itu digugat di pengadilan CLS. Kita lihat dulu seperti apa videonya. Masih menunggu para anggota DPR RI ya, para pimpinan DPR RI Pak Suban ya. Iya, Para pimpinan DPR RI untuk hadir di persidangan. ya. Iya. Jadi gini, pertama, terima kasih kepada teman-teman, baik media atau non-media, yang sudah membersamai saya. Itu pertama. Kedua, kenapa saya di pengadilan ini? Saya sedang menggugat para ketua DPR. DPR menyatakan pendapat bahwa wakil memenuhi sebagai wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pasal 169 huruf R itu. Nah, kenapa DPR saya gugat? Karena seharusnya dia telah menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat. Tapi setelah saya kasih tahu sampai 2 kali, DPR diam. Hak untuk menyatakan pendapat tidak digunakan. Maka saya ke pengadilan agar hakim memvonis DPR harus menggunakan hak menyatakan pendapat. Itu. Hari ini sidang panggilan terakhir. Kalau sampai dia nggak datang, saya minta majelis hakim untuk membuat penetapan bahwa para tergugat telah melanggar sumpah jabatan. Karena kewajiban hukum sebagai ketua DPR itu dinyatakan dalam Undang-Undang MD3. Itu dia para ketua DPR ini adalah mewakili seluruh anggota DPR di pengadilan. Tapi dia nggak datang. Maka saya minta hakim untuk menetapkan bahwa para tergugat telah melanggar sumpah jabatan. Itu intinya. Bisa disebutkan siapa saja yang jadi tergugat ya Pak? Yang saya gugat adalah ketua Puan Maharani, 2 Dasko, ketiga Saan Mustafa, keempat Ibu Sri yang dari Golkar, kelima Cucun yang dari PKB. Itu. Pasal apa Pak yang dikenakan terhadap mereka Pak? Karena ini gugatan CLS, itu sifatnya itu meminta agar pejabat melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Itu di pasal 20 kalau nggak salah Pak ya? Pasal 20A ayat 2 ya kalau nggak salah. Undang-Undang 45, betul nggak? saya ini kebetulan nggak begitu hafal undang-undang, tapi ada alasan saya ada bahwa DPR memiliki hak antara lain menyatakan pendapat, interpelasi. Nah, itu hak-hak itu nggak dipakai. Padahal sudah saya kasih tahu melalui pemberitahuan atau notifikasi bahwa pelanggaran konstitusi sudah terbuka. Dan pemberitahuan itu juga dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI, tapi diabaikan. Makanya saya sebenarnya aspirasi ini harusnya disampaikan, tapi saya udah nggak kuat
untuk demo di DPR. Maka saya ke pengadilan. Enak adem. Nah, gitu ya. Petitumnya apa sih Pak? Petitumnya hanya 2. Saya minta hakim vonis bahwa anggota DPR melalui para tergugat ini harus menyatakan pendapat, menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu. Nah, dari forum TNI juga udah memberitahukan itu. Kalau nggak salah udah 3 kali, tapi diabaikan. Nah, saya menjunjung tinggi keinginan forum TNI karena patriotismenya nampak di situ. Tidak mau dipimpin oleh orang yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Itu. Begitu Pak. Apa ada upaya yang apabila tidak hadir kemudian minta pada aparat misalnya jemput paksa atau seperti apa? Nah, kalau di pengadilan perdata tidak ada itu, tapi kemarin majelis hakim sudah bilang akan dipanggil untuk terakhir dengan peringatan. Ya hari ini. Oh, jadi hari ini. Hari ini dipanggil dengan peringatan. Kalau nggak hadir, maka saya minta kepada hakim nanti membuat penetapan bahwa para tergugat ini istimewa. Kenapa? Pejabat dia. Maka melanggar sumpah dia. Di dalam sumpahnya itu menegakkan hukum dan akan memperjuangkan aspirasi. Tapi digugat aja nggak datang. Nah, maka saya minta nanti konsekuensi dari peringatan itu adalah penetapan bahwa para tergugat telah melanggar sumpah jabatan. Itu. Dan sanksinya apa Pak kalau melanggar sumpah jabatan? Tidak ada. Ya nanti kita lihat. Kita lihat sanksinya apa konsekuensi hukumnya. Ada nggak perdata atau pidana? Ya Pak, satu lagi Pak, kan kalau bicara tentang gugatan terhadap keluarga Pak Jokowi, termasuk gugatan Bapak yang waktu itu kan pasti DNO. Nah kalau sekarang juga DNO lagi gimana? Begini, ini nggak ada kaitannya dengan Jokowi dan keluarga. Ini DPR, wakil kita. Ya, Kaitannya dengan ijazah Gibran. ya itu konsekuensi logis. Ya, karena dia yang memenuhi syarat kata KPU kan. Tapi ternyata begitu kita telisik undang-undangnya, nggak ada itu syarat itu. Karena gini, syarat keterangan yang dipakai oleh Gibran juga sedang saya batalkan tun. Jadi supet sebagai pengganti jasa itu saya sudah batalkan di tun. Dan sekarang hari ini itu adalah jawaban dari kementerian. Itu ya. Kalau soal DNO, saya udah berkali-kali dapat DNO, tapi nggak masalah. Yang penting warga negara tahu bahwa ada peristiwa hukumnya kayak gini ini ada. Itu aja. Saya nggak nyari uang, nggak nyari apa-apa, tapi ingin ngasih tahu bahwa warga negara harus tahu ada peristiwa hukumnya kayak gini, tapi jangan diam gitu loh. Itu aja. Jadi Pak, ada nggak kemungkinan bahwa surat itu tidak sampai ke DPR? Bahwa ini kesalahannya pengadilan, suratnya tidak sampai? Waktu dibacakan relasnya, surat ini diterima oleh kesekretariatan. Artinya udah nyampe. Jadi pasti sampai ya? Nyampe. Hanya tidak di follow up dengan datang ke sidang. Iya, itu. Faktanya sampai hari ini belum datang para ketua DPR ini. Bagaimana? Dia adalah pembentuk undang-undang, tapi dia nggak taat dengan undang-undang. Itu loh, ya. Yang perlu Itu wakil kita tuh. Kalau bapak-bapak mau diwakili oleh orang yang begini, ya monggo. Kalau saya nggak mau, Pak. Itu. Tadi Pak Seban mengatakan bahwa dia sebagai Ya. Ternyata yang menggugat DPR RI, ketua DPR RI itu gerombolan si berat. Ada Michael Sinaga, ada Subhan, ada Bentor dan lain-lain. Muaranya sebetulnya satu, pemakzulan Gibran. Tapi dia pengen dengan cara yang secara hukum lah, secara legal, ya. Tapi dia ada beberapa hal yang keliru yang disampaikan Subhan tadi. Yang pertama, ya menurut saya keliru, yaitu tentang ketua. Dia menyebut ketua-ketua DPR. Padahal DPR itu ketuanya hanya satu, Puan Maharani.
Yang lain wakil ketua. Jadi ada 1 ketua, ada 4 wakil ketua. Nama-namanya ya lumayan benar sih ya. Ketua DPR-nya Puan Maharani dari PDIP. Kemudian wakilnya ada urutannya sesuai dengan perolehan suara partainya. Wakil ketua pertama dari Golkar yaitu Sari Yuliati. Kemudian wakil ketua 2 betul Dasko Ahmad dari Gerindra, dan wakil ketua 3-nya Cucun dari PKB, Cucun Samsurat Rijal. Dan yang keempat, wakil ketua keempat itu dari Nasdem, Saan Mustafa. Nah, Subhan menyatakan bahwa pimpinan DPR ini, kalau dia menyebut ketua-ketua ya, nah, pimpinan DPR ini digugat oleh mereka karena dia panggilan untuk sidang di CLS nggak pernah hadir. Ada panggilannya tapi nggak pernah hadir. Itu mereka menganggap ketua dan wakil ketua DPR itu melanggar sumpah janji mereka. Di antaranya adalah sumpah berkaitan dengan hak-hak dia, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Kita kupas dulu hak interpelasi. Apa itu hak interpelasi? Hak interpelasi adalah hak minta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting atau kebijakan strategis. Sedangkan hak menyatakan pendapat itu adalah hak DPR yang untuk menyampaikan pendapat, ya, untuk menyampaikan pendapat atas tindak lanjut hak interpelasi atau dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Ini pas menurut gerombolan si berat itu, karena sasaran tembaknya adalah, tujuan akhirnya adalah pemakzulan Gibran. Tapi DPR RI itu melakukan segala sesuatu itu sesuai regulasi. Tidak hanya DPR, pemerintahan ini dijalankan sesuai regulasi yang ada, semuanya. Semuanya. Hak interpelasi maupun hak menyampaikan pendapat, menyatakan pendapat itu bisa dilakukan oleh DPR RI, tapi juga harus ada regulasinya. Dikatakan ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden, itu ada tahapannya, ya. Tidak sembarangan. Ini orang-orang jalanan yang disampaikan Subhan katanya pensiunan TNI, itu sudah menyatakan tidak semudah itu Pak Bos. Jadi presiden dan wakil presiden itu dianggap melakukan pelanggaran hukum, ada regulasinya, ada tahapannya. Mosok DPR RI disetir, diperintah atau dipaksa oleh orang-orang jalanan untuk melakukan hak interpelasi dan menyatakan pendapat, ya nggak bisa, ya katanya. Dan 1 kilometer yang di video tadi, Michael Sinage kalau terpaksa ketua-ketua DPR nggak hadir, sanksinya apa? Ada seorang yang menyebut sanksinya nggak ada. Ya, berarti lemah sekali. Kita ikuti perkembangannya, ikuti terus video Quest Wise. Wassalam.